Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan acak-adut nggak karuan. Tapi di sini no tipu-tipu, Anda akan memberikan berita-berita yang banyak sekali. Gonggong keprok jadi satu. Yang utama ini akan saya bahas Cardano dan XRP. Yang mana XRP itu akan terbang tinggi yang luar biasa berdasarkan dengan proyek-proyeknya dan kegunaan yang secara real di dunia nyata, yaitu tentang pembayarannya akan menggunakan daripada teknologi XRP, juga nanti ada beritanya. Namun untuk urusan blockchain mungkin ini akan salah satu menjadi saingan dan akan sejajar nanti dengan Ethereum, yang mana adalah Cardano. Saat ini harganya sudah di bawah awan Ichimoku dan sedikit lagi akan melintasi dari awan besar ini, maka kemungkinan harganya akan peng ke atas, dan ini RSI-nya juga di bawah, yang mana nanti tahun depan setiap bull market akan terbang semua, yang mana Cardano ini selalu melewati daripada ATH-nya. Mantap. Ini Cardano mengenai blockchain daripada Cardano ini yang memang jalan terus, proyeknya diperkuat terus ya, tidak pernah kalah ketinggalan dengan yang lain. Yang Cardano ini termasuk blockchain yang terkemuka, yang handal, yang hebat menurut saya, yang mana harganya sekarang lagi turun sangat dasar sekali. Ini waktunya untuk masuk, yang mana ini koin berfundamental bagus, bukan koin ECC, bukan project kentut kayak meme coin, tapi ini project nyata ya, yang punya luar biasa ke depan. Harganya akan loncat tinggi, akan naik, yang harganya sekarang sangat murah. Bagi yang mau investasi nggak mampu beli BTC kartunya mahal, mending masuk di Cardano ya. Keputusan Anda di tangan Anda, bisa masuk di XRP ya, bisa masuk di Polygon ya. Saya langsung saja akan memberikan bagaimana berita Cardano yang luar biasa ini. Tidak lama-lama lagi ya, bahwa Cardano nanti akan ada berita yang dua ya, nanti juga ada berita XRP juga. Cardano luncurkan Facile Hard Fork, apa saja fitur dan dampaknya ya. Cardano, salah satu blockchain terkemuka di dunia kripto, telah meluncurkan hard fork Facile pada 22 September pada tahun 2022. Upgrade ini dirancang untuk meningkatkan skalabilitas ekosistem dan kapasitas pengembangan aplikasi desentralisasi dApps Cardano ya. Jadi langsung saja, yang mana hard fork Facile menawarkan sejumlah perbaikan dan fitur baru untuk Cardano. Salah satunya adalah peningkatan skalabilitas dan kapasitas transaksi. Selain itu, upgrade ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kontrak pintar Cardano ya. Jadi mengapa Facile ini penting? Hard fork Facile bukan hanya sekedar upgrade teknik untuk Cardano, ini adalah langkah strategis yang menunjukkan visi dan ambisi jangka panjang dari platform. Dinamai berdasarkan anggota terkemuka dari komunitas Cardano, Facile ST Dabov, upgrade ini menandai komitmen Cardano untuk menghormati kontributor penting dan memastikan bahwa jaringan terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan komunitasnya ya. Dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kapasitas pemrosesan transaksi, Facile mempersiapkan Cardano untuk menghadapi volume transaksi yang meningkat di masa depan. Ini penting mengingat pertumbuhan eksponensial dan adopsi blockchain dan aplikasi terdesentralisasi dApp di seluruh dunia. Jadi untuk ke depan itu nggak macet-macet kayak yang lain, kayak Solana ketika ada transaksi volume yang meningkat, jadi pada macet, tidak mengek. Kalau ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelum, nanti ke depan sudah dipikirkan terlebih dahulu ya. Selain itu, pengenalan 3 proposal peningkatan Cardano, chip S utama, chip 31, chip 32 dan chip 33 menunjukkan dedikasi Cardano untuk terus memperbaiki dan memperbarui protokolnya. Setiap chip menawarkan fitur dan peningkatan khusus yang dirancang untuk memperkaya ekosistem Cardano dan memastikan bahwa platform tetap kompetitif di pasar yang semakin padat. Ini mantapnya di situ bro ya. Meskipun hard fork pertama dimulai pada 22 September 2022, upgrade lanjutan dijadwalkan untuk 27 September tahun ini bro. Mantap ya. Selain upgrade Facile, tim Cardano juga sedang mengembangkan solusi scaling layer 2 mereka, yaitu protokol Hydra Head. Jadi ada layer 2 nya nanti seperti ETH. Mantap ya. Mantap ya.
Meskipun Basil dijadwalkan untuk diluncurkan lebih awal tahun ini, ada beberapa hambatan yang mengakibatkan penundaan. Namun meskipun ada penundaan, Cardano tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan peluncuran hard fork Basil, Cardano telah menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya di dunia blockchain. Meskipun ada beberapa tantangan di sepanjang jalan, langkah-langkah seperti ini menunjukkan potensi besar Cardano di masa depan. Untuk masa depannya tetap mantap untuk Cardano ini ya. Juga ada berita yang kedua mengenai Cardano yang gak kalah dengan kehebohannya. Cardano memperkenalkan Mignet Shitcoin dengan fokus privasi yang siap ubah dunia blockchain. Ini yang namanya blockchainnya itu mantap dulu. Yang namanya kita lagi bicara blockchain, istilahnya seperti itu. Yang mana kripto itu kan di blockchain. Blockchain yang terkuat mana sekarang ada pada di Cardano. Ya sekarang belum, tapi untuk masa mendatang untuk long invest harganya akan terbang itu pasti kalau untuk Cardano ya. Kalau SRP kan untuk apa namanya pembayaran teknologinya, kalau ini untuk di blockchainnya ya. Cardano melalui input output global LEOG telah mengumumkan peluncuran Mignet, sebuah shitcoin yang berfokus pada privasi dan menggunakan bukti pengetahuan 0 ZKPS. Mignet menjanjikan revolusi dalam cara transaksi dan interaksi dilakukan di blockchain. Waduh, betul-betul nih Cardano ini ya. Betul-betul Cardano ini proyeknya progres terus. IOG entitas pengembangan di balik Cardano memperkenalkan akun resmi X untuk shitcoin privasi berbasis ZK Mignet Network. Akun ini bersama dengan situs web resmi yang diluncurkan pada 3/2023 akan menjadi saluran komunikasi antara pengguna potensial Mignet Network dan pengembang yang tertarik membangun di atasnya. Mignet Network telah membagikan video undangan untuk menarik antusiasme penggemar Cardano ke protokol baru ini dengan pesan misterius. Ketika jam menunjukkan pukul 12 fajar baru dimulai, sesuatu yang baru akan segera datang. Wow, Mignet yang telah dalam pengembangan selama hampir setahun diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam evolusi Cardano dengan fokus khusus pada perlindungan data ya. Meskipun jaringan telah dalam pengembangan selama hampir setahun, banyak detail teknis dan peluang yang ditawarkannya kepada insinyur blockchain masih belum jelas. Pada September tahun 2023, pengembang IOG mengumumkan persiapan fase DevNet-nya. Solusi ini akan memanfaatkan ZKPS, mekanisme privasi keamanan dan penskalaan yang populer. ZKPS yang telah digunakan dalam sejumlah solusi berbasis Ethereum dirancang untuk mengurangi volume informasi yang dapat diverifikasi di blockchain, memastikan transaksi tetap pribadi namun sah. Saya rasa cukup. Mengapa Mignet penting bagi masa depan Cardano? Dengan peluncuran Mignet, Cardano menunjukkan komitmennya untuk memajukan privasi dalam industri blockchain. Shitcoin ini menjanjikan kombinasi unik dari privasi dan fungsionalitas, kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dengan cara yang lebih aman dan privasi. Dan pribadi, privasi telah menjadi isu utama dalam dunia kripto dengan banyak pengguna mencari solusi yang memungkinkan mereka untuk bertransaksi tanpa mengorbankan anonimitas mereka. Dengan Mignet, Cardano berada di garis depan revolusi privasi ini, menunjukkan sekali lagi mengapa plafon ini dianggap sebagai salah satu pemimpin dalam industri blockchain. Peluncuran Mignet oleh Cardano menandai langkah penting dalam upaya plafon untuk menggabungkan privasi dan fungsionalitas dengan fokus pada ZKPS dan komitmen untuk inovasi. Cardano terus menunjukkan mengapa plafon ini tetap menjadi salah satu pemain utama dalam dunia cryptocurrency. Sangat panjang, padat, merayap, berita-berita yang mantap. Kalau Anda cerdas, simak terus, ikuti terus berita ini supaya ngerti Anda dalam apa investasi di Cardano itu jadi nggak gunjang ganjing, jadi tetap santai, slow, yang mana memang proyeknya yang paling hebat, paling handal di masa mendatang. Saya rasa sudah cukup panjang ya berita ini ya, yang mana untuk bahan pertimbangan Anda investasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti. Mas Bro nggak sempurna karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.